Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang statistika mengenai nilai mean, median, dan modus untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, diberikan sebuah data dalam bentuk kumpulan angka-angka, lalu dari data ini tentukan yang pertama nilai mean, yang kedua median, dan yang ketiga nilai modus. Sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Untuk langkah pertama, jika data yang diberikan kepada kita masih dalam bentuk kumpulan angka-angka seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai mean, median maupun modusnya, data ini terlebih dahulu harus kita salin ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti berikut ini. Nah, bagi adik-adik ataupun rekan-rekan yang masih bingung ataupun belum bisa untuk membuat tabel distribusi frekuensi seperti ini, maka silakan cek di deskripsi video kita kali ini. Kebetulan sudah dibuatkan video pembahasannya. Insya Allah mudah dipahami. Nah, langkah selanjutnya. Jika kita sudah membuat data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini, barulah kita bisa untuk menghitung nilai mean, median, maupun nilai modusnya. Yang pertama, akan kita cari nilai mean atau rata-ratanya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu kolom FI ini. Oke, kita jumlahkan angkanya mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. 2 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 23 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4. Kita peroleh jumlahnya di sini yaitu 80. Langkah selanjutnya akan kita tambahkan dua kolom lagi, yang mana kolom pertama untuk nilai XI dan kolom kedua untuk nilai FI dikali XI. Sekarang untuk kolom XI, nilainya diperoleh dari bagian kolom nilai ini. Misalnya, untuk baris pertama, nilainya diperoleh dari 53 ditambah 58, lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh hasilnya di sini, yaitu 55,5. Pernah timbul pertanyaan kenapa hasil jumlah 53 ditambah 58 ini, lalu hasilnya dibagi 2? Karena memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Oke, sekali lagi perhatikan untuk baris yang kedua. 59 ditambah 64 lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 61,5. Di bawahnya lagi. 65 ditambah 70 lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 67,5. Lanjut lagi di bawahnya. 71 ditambah 76 lalu hasilnya dibagi 2. Kita peroleh hasilnya 73,5 dan begitu juga seterusnya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang untuk kolom FI dikali XI. Nilainya diperoleh dari, tentunya, misalnya pada baris pertama. Tinggal kita kalikan saja 2 dikali 55,5. Di mana kita peroleh hasilnya yaitu 111. Lanjut ke baris di bawahnya lagi. 12 dikali 61,5. Kita peroleh hasilnya yaitu 738. Di bawahnya lagi. 10 dikali 67,5 kita peroleh hasilnya 675. Lanjut lagi di bawahnya. 23 dikali 73,5 kita peroleh hasilnya yaitu 1690,5. Begitu seterusnya. Tinggal kita kalikan saja dan hasilnya kita tulis di bagian sini. Nah, lanjut. Sekarang tinggal kita jumlahkan kolom FI dikali X ini. Kita jumlahkan angka-angkanya mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. 111 ditambah 738 ditambah 675 ditambah 1690,5 ditambah 1113 ditambah 855 ditambah lagi 457,5 terakhir ditambah 390. Di sini kita peroleh jumlahnya yaitu 6030. Nah, setelah kita melengkapi tabel ini, maka langkah selanjutnya barulah kita bisa menghitung nilai mean ataupun rata-ratanya.
Di mana rumus yang digunakan untuk menghitung nilai mean untuk data kelompok yaitu X bar, ini dibacanya X bar, oke, sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sama dengan untuk sigma FI dikali XI, ini dia nilainya, yaitu 6030. Per di bawahnya sigma FI, ini dia nilainya, yaitu jumlah dari frekuensi tadi, 80. Dan 6030 dibagi 80 kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan yaitu 75,4 dan seperti dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke lanjut, sekarang kita akan mencari nilai median ataupun nilai tengah untuk data kelompok. Nah, langkah pertama tentunya kita jumlahkan terlebih dahulu kolom FI ini. Oke, kita jumlahkan angkanya mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Kita peroleh hasilnya di sini 80. Nah, untuk simbol jumlah dari frekuensi ini, kalau untuk mencari nilai median cukup N saja. Oke, ini simbol untuk jumlah dari frekuensi, yaitu N saja. Nah, langkah selanjutnya, akan kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? FK ini merupakan frekuensi kumulatif. Bagaimana cara mendapatkan nilai FK ini? Mudah sekali. Misalnya untuk baris yang pertama, nilainya diperoleh dari 2 di sini, tinggal kita pindahkan ke sebelahnya sini. 2. Langkah selanjutnya, 2 di sini kita jumlahkan secara mereng seperti ini. Perhatikan, 2 ditambahkan 12. Kita peroleh hasilnya 14 dan 14 tulisnya di bawah angka 2 ini. Lanjut lagi, 14 ditambahkan dengan 10. Kita peroleh hasilnya 24 dan 24 ditulisnya di bawah angka 14 ini. Begitu seterusnya, kita jumlahkan secara mereng, hasilnya tulisnya di samping sini. Oke? Dan begitu juga sampai ke bawah sini. Nah, pastikan angka di paling bawah sini sama dengan angka jumlah dari frekuensi tadi. Di mana jika angkanya sama, itu artinya langkah kita sampai di sini benar. Oke, langkah selanjutnya. Kita cari letak di mana nilai median itu berada. Apakah di kelas pertama, ataukah di kelas kedua, ketiga, atau seterusnya. Dengan cara ada rumusnya. Di mana rumusnya yaitu letak kelas median sama dengan N per 2. Ingat, N ini merupakan jumlah dari frekuensi, yaitu nilainya 80. Maka N di sini ganti dengan angka 80. 80 per 2. Dan 80 per 2 kita peroleh hasilnya 40. Langkah selanjutnya, tinggal perhatikan kolom FK ini. Cari kelas mana yang memuat data ke-40 ini. Ingat sekali lagi, cara memperhatikannya yaitu lewat kolom FK ini. Nah, caranya perhatikan. Misalnya, pada kelas pertama, ini dia berisi data mulai dari data ke-1 sampai data ke-2. Ini untuk kelas pertama. Lanjut, setelah data kedua tentunya data ketiga. Maka di kelas kedua ini, itu berisi data mulai dari data ketiga sampai data ke-14. Lanjut lagi, setelah 14 berapa? Yaitu 15. Maka di kelas bawah ini, itu berisi data mulai dari data ke-15 sampai data ke-24. Lanjut lagi, setelah 24 berapa? 25. Maka kelas di bawah sini, itu berisi data mulai dari data ke-25, oke, 26, 27, 28, sampai data ke-47. Dan termasuk di dalamnya yaitu data ke-40. Maka kelas median letaknya di kelas ini. Maka fokus kita sekarang cukup di kelas yang kita garis ini. Oke, ini merupakan kelas mediannya. Oke, setelah kita mengetahui letak kelas median, barulah kita menggunakan rumus median untuk data kelompok. Di mana rumusnya yaitu ME atau median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Lanjut sama dengan, untuk nilai TB diperoleh dari, perhatikan kelas median, lalu ambil angka paling depan di sini. Nah, angka paling depan di sini kita kurangkan dengan 0,5. 71 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 70,5. Timbul pertanyaan, kenapa dikurangkan dengan 0,5? Karena memang rumusnya seperti itu.
ketentuannya sudah seperti itu. Oke, lanjut. Ditambah. Untuk N per 2. Sudah kita peroleh tadi, kita peroleh hasilnya yaitu 40. Dikurang FK. Perhatikan, FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Perhatikan kolom frekuensi kumulatif, lalu perhatikan kelas median. Ini kelas mediannya yang diminta yang sebelum kelas median, tentunya yaitu 24. Oke, sekali lagi. Nilai FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu frekuensi kumulatif yang bagian atas ini, di atas kelas median. Oke, yaitu angka 24. Per di bawahnya FF ini frekuensi kelas median. Mana kelas median? Ini dia. Mana frekuensinya? Yaitu 23. Lalu dikali P. P ini panjang kelas. Dari mana kita memperoleh nilai P ini? Sangat mudah sekali. Ambil saja salah satu kelas. Boleh kelas 1, 2, 3, dan seterusnya ini. Kita ambil kelas pertama. Tinggal kita hitung saja ada berapa banyak angka. Mulai dari angka 53 sampai dengan 58. Ingat kita mulai berhitungnya dari angka 53. Kita hitung sama-sama. 53, 54, 55. 56, 57, 58. Ternyata terdapat 6 buah angka. Maka nilai P-nya di sini yaitu 6. Lanjut sama dengan 70,5 ditambah 40 dikurang 24, kita peroleh hasilnya 16 per di bawahnya 23, jangan lupa dikali 6. Lanjut sama dengan 70,5 ditambah. Perhatikan kelanjutannya. 16 dikali 6. Lalu hasilnya dibagi 23. Kita peroleh hasilnya di sini 4,2. Terakhir, 70,5 ditambah 4,2 hasilnya sama dengan 74,7. Dan ini dia cara untuk mendapatkan nilai median atau nilai tengah untuk data kelompok. Terakhir, sekarang kita akan mencari nilai modus untuk data kelompok. Nah, untuk cara mendapatkan nilai modus data kelompok, langkah pertama, cari di mana letak kelas modusnya terlebih dahulu. Dengan cara perhatikan nilai frekuensi bagian sini, oke, kolom frekuensi di sini, perhatikan nilai yang paling tinggi. Kalau kita lihat angka yang paling tinggi di sini yaitu 23. Maka untuk kelas modusnya terletak di bagian sini. Maka fokus kita cukup bagian kelas ini saja. Lanjut. Setelah kita mendapat kelasnya di mana, barulah kita akan menggunakan rumus modus untuk data kelompok. Di mana rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. P ini masih sama dengan P yang bagian kedua tadi. Oke. Lanjut sama dengan untuk TB diperoleh dari. Perhatikan kelas modus. Ambil angka paling depan. Lalu angka paling depan ini kita kurangkan dengan 0,5. 71 dikurang 0,5 hasilnya 70,5. Lanjut ditambah. Perhatikan untuk nilai D1 diperoleh dari. Tinggal kita kurangkan saja. Oke. Nilai frekuensi di sini kita kurangkan dengan frekuensi di atasnya. Oke, sekali lagi untuk nilai D1 diperoleh dari. Nilai frekuensi di sini kita kurangkan dengan frekuensi di atasnya. 23 dikurang 10 hasilnya 13. Oke, per di bawahnya untuk D1 sama dengan D1 yang di atas tadi juga 13. Lalu ditambah untuk nilai D2 diperoleh dari. Perhatikan untuk nilai D2. Nilainya diperoleh dari frekuensi di sini dikurangkan dengan frekuensi di bawahnya. Itu nilai D2. 23 dikurang 14 kita peroleh hasilnya 9. Lalu dikali P. P sama dengan tadi yaitu nilainya 6. Lanjut sama dengan 70,5 ditambah 13 per 13 ditambah 9 hasilnya 22. Lalu jangan lupa dikali 6. Sama dengan 70,5 ditambah 13 dikali 6 lalu hasilnya dibagi 22. Kita peroleh hasilnya 3,5. Terakhir 70,5 ditambah 3,5 hasilnya sama dengan 74. Dan sepertinya dia cara untuk mendapatkan nilai mean, median maupun modus untuk data kelompok. Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.